ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah satu minggu ke depan kita akan menghadapi satu tamu yang mulia dari Allah. Disuguhkan tamu dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu bulan yang mulia yang Allah hanya berikan untuk umat Nabi Muhammad. Senang enggak, Pak? Allah kasih ya hanya untuk kita sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah enggak kasih ke orang lain. Betul. Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Berarti kita punya keistimewaan. Ya, kalau diberikan keistimewaan dari Allah melalui baginda Rasulullah SAW, ini harus digunakan keistimewaannya. Jangan disia-siakan. Rugi. Allah udah kasih kita kelas yang VIP. Jangan disia-siakan, rugi. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi tamu yang mulia ini? Tamu yang mulia mau datang, sama seperti kita di dunia ini. Kalau mau ada tamu yang mulia atau yang dihormati, persiapannya Masya Allah. Di RT mau kedatangan lurah, mau kedatangan gubernur umpamanya, apalagi kalau mau datang presiden, itu sorokan yang kotor-kotor bersih kan? Ya, bukan satu RT yang dibersihin kalau presiden yang mau datang. Iya, satu RW bersih karena mau menyambut tamu. Betul. Oh, kita kebiasaan orang-orang kita kalau mau datang Ramadan kita nyambutnya apa tuh yang pertama? Biasanya nih rumah dibersihkan, kaban dibersihin, betul. Tembok udah kelamaan setahun dicat, betul kan? Catnya kayak pelangi lagi warna-warni, dibersihin semua. Karena apa? Mau nyambut tamu yang mulia. Tapi buat kita umat Nabi Muhammad bukan itu aja. Kita nyambut bulan Ramadan yang pertama itu pasang niat. Pasang niat. Niat yang mulia, niatnya harus banyak. Ya Allah, kalau umur saya sampai ke Ramadan, saya mau taubat, saya mau puasa setiap hari, saya tarawih setiap hari, saya gak tinggalin sholat berjamaah, gitu tuh, supaya ada kualitasnya tuh yang bagus di dalam Ramadan. Kedua apa? Pasang hati yang baik sama orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Kata Nabi, siapa yang dapetin bulan Ramadan, umurnya sampai ke Ramadan, falam yughfar lahu, tapi gak dapat ampunan dari Allah, ab'adahu Allah, jauh untuk rahmatnya Allah. Kenapa gak dapat ampunan? Karena di hatinya masih punya sifat musyahid. Apa itu musyahid, Pak? Permusuhan, dendam, benci sama saudara,
Sama tetangga aja nggak boleh, apalagi sama saudara kandung. Nggak boleh nyimpen benci, dendam. Mau masuk Ramadan, kalau hatinya kotor, belum hilang itu penyakit, falam yughfar lahu. Dia nggak dapat ampunan walaupun dia puasa, walaupun dia ibadahnya luar biasa di dalam Ramadan, tapi hatinya masih nyimpen penyakit hati, falam yughfar lahu. Nggak dapat ampunan dari Allah SWT. Rugi kan? Rugi. Dia puasa dari pagi sampai maghrib, nahan lapar, nahan haus, tapi nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Ramadan bulan ampunan Allah, bulan maghfirah. Ya. Di para sahabat Rasulullah, bahkan ulama Nabi Muhammad itu kalau mau datang Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan dipelajari itu tentang Ramadan. Ya, kalau kita kan enggak katanya. Ini 2 minggu mau Ramadan, sebulan mau Ramadan baru mau tahu apa itu Ramadan dalamnya. Apa aja yang harus kita kerjain sebelum Ramadan gitu. Tapi sahabat-sahabat Rasul, ulama Nabi Muhammad itu 6 bulan sebelum Ramadan dia udah belajar itu tentang Ramadan. Kenapa? Ini kemuliaan yang diberikan Allah yang cuma setahun sekali, yang kita belum tahu umur kita sampai nggak ketemu Ramadan tahun depan. Jadi benar-benar dijaga Ramadannya. Ya, harus punya peningkatan dibanding Ramadan yang tahun lalu. Jadi semakin baik. Makanya perlu tuh yang namanya ngaji, perlu. Ya, duduk di majelis ilmu itu penting banget. Ya. Sampai-sampai ini di dalam makalah selanjutnya di dalam kitab Nasaihul Ibad, baginda Rasulullah SAW katakan di sini, qala alaihi salatu wassalam, alaikum bimujalasatil ulama, ay al-amilin. Ya, kata baginda Rasul, senantiasalah kamu bimujalasatil ulama, duduk sama ulama. Duduknya udah luar biasa deh. Di majelis ilmunya, apalagi al-amilin, ulama yang amilin, yang benar-benar ulama itu ngamalin ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, ilmunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya udah luar biasa. Terus mandang wajah orang alim, ulama nih, itu ibadah, mandang itu. Makin penting kita duduk sama ulama itu, pentingnya luar biasa. Bisa mengingatkan kita tentang akhirat, ya. Bisa mengingatkan kita bagaimana kehidupan neraka, bagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala tentang surga. Itu kalau duduk sama ulama begitu. Jadi pikiran-pikiran dunia itu hilang. Ya. Ai amini, tapi yang kita cari, ya, yang kita tuntut ilmunya adalah ulama yang al-amilin. Ya. Yang mereka itu mengamalkan ilmu Allah yang sampai kepada Nabi Muhammad. Kemudian dari Rasulullah kepada para sahabat, para tabi'in, terus kemudian ulama, ya, sampai sekarang ya, kita dapetin tuh. Walaupun mereka nggak ada, tapi ada kitab-kitab mereka, karangan-karangan mereka yang mulia, yang masih terus mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu karena tujuan hidup kita, ya, di dunia ini apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatul Rasul. Ini kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan apa? Tujuan hidup itu kenal Allah dan kenal baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa kita kenal?
Mbah Google dari ulama, ya, ulama tuh yang kasih tahu kita bagaimana Allah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah punya apa? Allah punya surga, Allah punya neraka, Allah punya balasan buat orang-orang yang taat, juga Allah punya balasan buat orang-orang yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kesempatan nih Pak, ketika Ramadan datang, ini kesempatan bagi kita, ya. Minta sama Allah, ya Allah jangan kau jadikan Ramadan ini yang terakhir buat saya. Saya kepengen lagi ketemu Ramadan, begitu kan? Qad adzallakum syahrun 'azimun mubarakun. Rasulullah di akhir Sya'ban itu khutbahnya begitu Rasulullah. Ya. Sungguh datang kepada kalian tamu yang agung, yang mulia, yang penuh dengan keberkahan kepada baginda Rasul. Di dalamnya ada ampunan Allah, ada penggandaan pahala, bukan penggandaan uang, penggandaan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengerjakan yang sunnah pahalanya jadi yang wajib, mengerjakan yang wajib pahalanya 70 kali lipat. Sholat subuh berjamaah di bulan Ramadan dikalikan 70 kali lipat hari itu pahalanya. Seakan-akan kita hari itu ngerjain sholat subuhnya 70 kali. Apalagi berjamaah. Luar biasa Bapak, luar biasa. Cuma buat umat Nabi Muhammad. Umat yang lain enggak. Umat Nabi Muhammad itu. Karena umat yang selalu diberi kasih sayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat yang ditunggu-tunggu taubatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk sama ulama, ya, kita bakal tahu tuh bagaimana nanti indahnya setelah kita lepas dari dunia ini. Indahnya setelah kita nanti masuk ke dalam alam barzakh. Indahnya bagaimana nanti ketika kita dibangkit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya bagaimana ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, dan indahnya ketika kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, itu yang kita pengen, ya Pak. Pengennya kita apa nih? Hidup di dunia bahagia, senang dengan kesenangan dunia, masuk alam kubur selamat. Ya, ketika dibangkit selamat, masuk ke dalam surga, nikmat itu doang. Ya. Tapi kan ini punya cara-caranya, gak asal masuk-masuk. Dan cara-caranya bagaimana kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga surga itu seakan-akan benar-benar di depan mata kita. Maka di awal Ramadan, baginda Rasulullah SAW katakan dalam sabdanya, "Idza kana Lailatul min Ramadan," apabila datang malam tanggal 1 Ramadan. Ya. Mama ini ntar malam nih. Kita ntar malam tadi subuh tarawih nih, ntar malam nih. Berarti kan udah masuk tanggal 1. Apa itu kata Rasulullah SAW? Itu di malam tanggal 1 Ramadan futihat abwabul jinan falam yughlaqu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan seluruh pintu-pintu surga. Falam yughlaqu, enggak ditutup lagi itu. Apa itu? Kulluha, semua pintu surga di malam tanggal 1 Ramadan dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falam yughlaqu, dan enggak ditutup lagi. Ya, coba kita enggak melihat surganya kayak apa. Kalau mau lihat surga mati dulu. Ya. Wa qulil abwab niran, dan ditutup semua pintu neraka, ditutup pintu neraka. Ya, enggak dibuka satu pun, enggak ada dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika datang malam pertama bulan suci Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sabdanya Rasul bilang apa? Ya talibal khair aqbil
Wa ya baghiyasyar aqsir. Hei orang-orang yang pengen kebahagiaan, pengen kebaikan, ambil kebaikan dari Allah di bulan Ramadan. Ya, jangan disia-siakan, jauhkan maksiat itu. Terus kalau orang yang pengen maksiat katanya apa? Aqsir, jauhin. Ya, jangan sampai sia-sia tuh puasa yang udah kita kerjain. Makanya banyak sekali adab-adabnya Ramadan tuh kan. Ya. Dijelaskan sama ulama-ulama kita tuh kalau ngaji fikih ada tuh adab-adabnya Ramadan. Ya, jadi Ramadan jangan pikirin cuma sahur membuka puasa doang. Betul lah, yang penting mas saya udah bisa nahan lapar haus, bukan gitu. Semua juga bisa nahan lapar sama haus. Tapi yang paling susah nih kalau kita ngerjain adab-adabnya. Ya. Orang yang berpuasa adabnya apa tuh? Gak boleh ngomong kotor, gak boleh ghibah, gitu kan? Gak boleh menghina orang. Ya. Percuma puasanya. Kalau puasa masih gak ghibah, ya, masih hasut sama orang, percuma ibadah puasa. Maka Rasulullah katakan min shaimin, ya, laisa lahu min siyami illa ju'al. Seberapa banyak orang yang berpuasa tapi cuma dapat lapar haus. Iya, dia nggak dapat tuh kebaikan atau pahala dari puasa. Kenapa? Itu tadi dia nggak belajar tuh adab-adabnya. Ya, sahurnya kapan? Diakhirkan sahurnya adabnya dari adabnya orang puasa. Salah satunya apa juga? Mengakhirkan sahur. Ya. Karena sahurnya subuh 4:30 umpamanya, jam 4 makan sahur. Ya. Jam sahur 4:30, jam 2 udah makan. Tidur lagi ngantuk. Nah, adabnya Rasul begitu. Jadi nggak ngantuk. Terus apa lagi? Buka puasa, begitu juga. Kapan buka puasanya? Ketika datang waktu maghrib. Ya, disegerakan. Jangan soalin. Enggak, saya sholat dulu dah. Saya berjamaah dulu baru buka. Kagak boleh. Adabnya gimana? Buka dulu. Dan ketika buka puasa juga ada adabnya. Iya. Apa tuh sunahnya? Makan dulu, beli kurma, jangan nunggu dibagi. Nunggu dibagi, beli kan buat akhirat. Ngerjain sunnah, beli yang bagus, ajwa bagus tuh. Kurma yang 20.000 sekilo, butuhan atau gulanya banyak ya. Beli yang bagus buat ibadah. Setahun sekali dan kudu doanya nama rumah. Maksudnya doain kurma sama beliau. Kudu doa ya. Ketika datang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, makan. Dorong dengan air putih, baru baca doa, gitu Pak ya. Begitu kan kita? Kalau kita baca doa dulu baru makan ya. Makan dulu. Ini orang banyak yang salah nih. Batalin dulu, udah makan kurma, air putih, baru baca doa. Ya, zahabal zama'u wa batalatil wudu. Ya, wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika. Kan konsep doanya begitu tuh. Zahaban zomahu. Kalau Bapak baca doa dulu, kan kerjaannya belum dikerjain tuh. Baca doa, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, kepadamu aku berbuka. Lah kan belum makan. Betul kan? Konteksnya kan begitu. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, ya bagimu aku berbuka. Udah makan belum? Lah belum makan dulu kata Rasul, batalin dulu gitu ya Pak. Kalau kita gimana?
duh, tak, duh, belum pada kesuntuk, gua bikin amat tuh, gua ada, lah belum makan, beda sama makan sehari-hari, beda, ya, beda. Kalau kita makan sehari-hari kan, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah, ya, bagi kamu. Kita mendoain makanan nih biar berkah. Kalau ini doa buka berbuka puasa, berarti kita harus makan dulu, batalin dulu untuk puasanya baru doa begitu. Zahal somamu, ini belum minum nih, belum makan, baca doa. Zahal somamu, telah hilang rasa hausku. Lah belum minum, gimana mau hilang hausnya? Kan belum minum. Bayangin air Pak ya, nggak gitu. Itu ada tuh Pak. Kalau ini dipakai, dipelajari itu dari sunnah Rasulullah, pahalanya nambah tuh, ya, pahala puasa kita nambah, karena yang sunnah pahalanya jadi wajib, ya, rawatibnya jangan ditinggalin, ya, qobliyah ba'diyah yang sudah diajarkan guru-guru kita tuh 12 rakaat jangan ditinggalin tuh, ya. 4 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, apalagi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah berapa jadinya? 12, betul. Ini 12 rakaat jangan ditinggalin, apalagi di bulan Ramadan. Tempo-tempo ada yang begini Pak, tarawihnya rajin banget, tapi kau ba'diyah isya aja nggak pernah kerjain, rugi kan? Rugi. Ya, derajat sholat ba'diyah isya lebih tinggi ketimbang sholat tarawih, walaupun 20 rakaat itu sholat tarawih. Ada nggak yang begitu? Ada, ntar sama tarawihnya aja dah. Kan ba'diyah isya cuma 2, saya ngambil yang 20 aja. Wah, salah. Ya. Salah. 2 rakaat setelah isya itu lebih tinggi derajatnya ketimbang tarawih yang 20 rakaat. Jangan ditinggalin makanya. Ba'diyah, qobliyah itu di bulan Ramadan apalagi jangan sampai ditinggal. Ini pentingnya duduk sama ulama tuh begitu tuh Pak. Jadi tahu. Ulama jelas tuh di situ tuh di dalam kitabnya tuh. Alaikum. Kalimatnya alaikum. Senantiasalah kalian. Artinya kalau Nabi SAW katakan talabul ilmi faridatun kan ya gitu. Nuntut ilmu itu wajib buat siapa? Muslimin, laki-laki. Riwayat yang lain muslimat, perempuan. Siapa yang ngajar ilmu kalau bukan ulama? Gitu kan? Siapa yang ngajar ilmu agama kalau bukan pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amilin, lagi dong. Ya, ulamanya ulama yang benar-benar ulama itu juga dia ngamalin ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amilin, wastima'il kalamil hukama, dan mendengarkan kalam-kalamnya al-hukama. Apa al-hukama? Al-hukama itu orang-orang ahli hikmah yang punya ma'rifat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay alimin bidatillahi ta'ala al-muslimina fi aqwalihim wa af'alihim. Jadi orang-orang yang ahli hukama itu ahli hikmah yang benar-benar punya ma'rifat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan hikmah-hikmah yang bisa ada ahli hikmah, ada kan ya, yang orang ahli hikmah itu pada yang kita ahli hikmah itu yang gimana Pak? Ya, yang bisa ngobatin orang ya, yang bisa gebrak orang, kayak ilmu-ilmunya ya, bukan itu. Pakai tenaga dalam, wah hikmah nih dia gelas diginiin doang terbang, namanya begitu ya. Bukan hikmah yang itu tuh Pak maksudnya. Iya, ahli hikmah itu adalah orang-orang yang ma'rifatnya benar-benar kuat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia punya pandangan luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa Arab nama kasyaf, dia tahu itu keadaan seorang, dia tahu itu kasyaf. Itu ahli hikmah yang sebenarnya dia tahu zatullah,
ya wa af'alu aqwali, ya amalin tuh. Ya, apa yang menjadi ucapannya baginda Rasul, apa yang menjadi pekerjaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling ma'rifat di dunia ini cuma Nabi Muhammad. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya duduk sama orang soleh? Nah, di sini disebutkan fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah ay ilmin an-nafi'. Katanya karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan hati binuril hikmah, menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah ay ilmun nafi'. Maksudnya kalau ada orang yang nggak pernah ngaji tiba-tiba disuruh ngaji, dia dengerin tuh, benar-benar masuk ilmunya ke dalam hatinya, ke dalam dirinya, hatinya jadi hidup. Ya, sebagaimana Allah itu mengguyur bumi yang setahun nggak kehujanan, nggak basah, sama hujan 1 hari, kira-kira tumbuh nggak tuh? Tumbuh. Jadi hati yang mati, ya, kalau terus diberikan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, lama-lama itu, ya, yang tadi nggak mau sholat, yang tadinya sholat di rumah aja jadi sholat berjamaah, yang nggak pernah ngaji jadi ngaji. Itu hikmahnya seperti itu, Pak. Kalau dulu sama ulama, nanti ulama dibagi-bagi, Pak. Ya, dibagi-bagi ulama. Ada ulama-ulamaan, ada ulama bener. Sekarang banyaknya ulama beneran atau ulama-ulamaan? Banyaknya ulama-ulamaan ya, kebanyakan. Yang chatnya dunia aja dunia, lupain akhirat. Nauzubillah. Antara ini sebutkan di sini. Fa inna Allah ta'ala yuhil qalbal mayyit binur hikmah ay ilmun nafi kama yuhil ardal mayyit bimanil matar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membasahi bumi yang tandus dengan air hujan, tumbuh semuanya. Hebat Allah Subhanahu. Riwayat At-Tabrani an Abi Hanifah, jalisul kubara wa sayyidul ulama wa khalidul hukama. Disuruh bercampur tuh kita duduk sama orang soleh. Ya, kita duduk sama orang soleh, kita ketularan tuh Pak kebaikannya. Ya, kebahagiaan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Dikumpulkan seseorang kepada yang dia cintai, yang dia suka waktu di dunia. Sukanya sama siapa? Senangnya sama siapa? Senangnya sama 02. Terkumpul sama 02. Dia nggak nyalahin, Pak. Bener nggak? Orang yang senang sama sesuatu terkumpulnya sama sesuatu itu juga. Di dunia senang duduk sama ulama, nanti di akhirat duduk sama ulama. Iya. Tapi kalau senang duduk yang orang-orang fasik, entar di akhirat juga duduknya sama orang-orang fasik. Iya. Karena nanti akhirat itu darul jaza. Iya. Tempat orang diberi balas. Ingat hidup kita bentaran doang. Iya. Semua yang kita kerjakan di dunia ada pertanggung jawaban, kecil maupun besar, itu semua besok diminta bertanggung jawaban. Entah itu dari rezeki Allah yang kita makan ataupun dari perbuatan kita, semuanya nggak lepas tanggung jawab. Nanti diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Kata wasailu, ya, al ulama, nanya sama ulama kalau nggak ngerti, ya, kalau nggak tahu, nanya, ya. Babnya apa nih mau puasa? Tanya yang membatalkan puasa. Gitu. Kan paham kalau kita ya udah, Pak. Apa yang membatalkan puasa? Makan, minum, iya. Apalagi Pak Haji? Ngopi. Tapi kalau ngopinya lupa batal nggak? Segelas dia. Ya. Ini pagi-pagi ini pulang subuhan. Iya, ke rumah. Orang biasanya ngopi habis salat subuh, dia bikin kopi aja, ngopi gitu. Bininya keluar lah, Pak.
Nambah kopi. Lah kan puasa, astagfirullahaladzim. Batal nggak puasanya? Enggak batal, terusin puasanya. Umur tuh yang di mulut masih ada kopi sikat. Umur. Enggak pak? Enggak batal kalau di Mesir dia nanggung mah ini nanggung. Itu batal. Itu Pak ya. Ngopi batal sengaja. Ya. Banyak hal-hal yang membatalkan kudu belajar. Walaupun kita udah beberapa kali ketemu Ramadan, kadang-kadang suka lupa. Ya suka lupa. Namanya manusia terus belajar. Duduk sama ulama, nanya sama ulama katanya. Fa'inal ulama salahul aqsam. Ya, katanya ulama itu nanti dibagi menjadi 3 bagian di sini ya. Al ulama bi ahkamillahi ta'ala wa huwa ashabul fatwa. Ada ulama yang mereka ngerti hukum-hukumnya Allah, yang ngasih fatwa-fatwa nggak sembarangan, ngasih fatwa-fatwanya. Ya, kalau orang nggak punya ilmu ngasih fatwa, akhirnya dhal mudillun, sesat menyesatkan. Ya, sekarang ada rencana, ya, yang beda agama boleh ke KUA ke tempat kita. Ngaco dari dulu mah cuma orang Islam aja kan Pak ya. Sekarang boleh. Ntar banyak lilin tuh Pak di KUA. Ngaco kan tuh? Acak-acak udah sekarang agama kita. Naudzubillah. Maka duduk sama ulama yang ngerti hukum-hukumnya Allah. Sembarangan, yang sembarangan. Walau ashabul fatwa, tuh mereka adalah orang-orang yang paham akan hukum-hukumnya Allah yang disampaikan dari baginda Rasulullah SAW. Ya. Wal ulama bidzatillahi faqat, dan ulama yang paham dengan kemakrifatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum nyampe dulu Pak gitu ya. Udah kita mau udah ngaji, sholat 5 waktu ya diajarin sama guru-guru itu dah. Waktunya puasa, ada puasa sunnah kerjain puasa sunnah gitu. Ya usah yang macam-macam. Ini aliran udah banyak Pak. Iya. Ada lagi lupa di mana di Jawa apa di mana tuh ya. Ya. Jadi kalau ngaji begini Pak, gabung laki perempuan, suami istri boleh milih. Boleh tukar-tukar pasangan kalau sama-sama suka. Kalau mau Pak. Ya Allah, hancur ini nih. Masya Allah. Udah itu pakai imam lagi tuh gurunya. Sorban hijau baik aja ini semuanya. Lihat, ngajinya kemana gitu? Iya, selewengin kita tuh hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah, jaga tuh Pak, jaga itu sampai begitu. Satu lagi nih Pak ya. Wa fi mudakhalatihi tadhibul akhlaq wa asyarru qulubu bi ma'rifatillahi ta'ala wa syarruhu bi anwar jalal wal ulama bil ismail wa hukul kubara fa inna tukhladu ahlillahi ta'ala taqsu ahli sunnah wa na'fi billahi fawqa na'fi billahi. Di ulama yang sebenarnya tadi nih tuh yang benar-benar ngajak kita katanya khasyatullah, khasyat, takut sama Allah. Ya. Orang kalau udah punya khasyat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takutnya dia nggak bakal ngerjain hal-hal yang diharamkan Allah. Ya. Curang nggak bakalan curang dia karena ada rasa takut sama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wa alaihi wasallam. Bidul tamam bisul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi din wa akhir al-syar. Ya lillahi lana wa liwalidina syaykhinna wa alimina dhawil huquqi alaina ajma'in. اللهم كما بلغتنا رجاء شعبا فبلغنا رمضان إن على الصيام والقيام وقراءة القرآن وفضلا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.